Ketika di Makkah Allah dah turunkan ilmu pengetahuan agar tahu jalan hidup, tapi mereka tak mau. Maka Rasulullah SAW diperintahkan Allah hijrah, pindah, tinggalkan tuh Makkah, pindah ke mana? Ke Madinah. Ketika di Madinah bisalah mengamalkan agama. Orang yang datang namanya muhajirin, orang yang menolong orang yang datang namanya ansar. Orang pindah dengan orang yang nolong. Nolong apa Pak? Supaya bisa sama-sama mengamalkan agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim, ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, para orang tua kami, pengurus masjid, Pak Imam, ayah-ayah kami, bunda-bunda kami, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, seluruh yang berhadir. Yang besar tak dapat saya himbau gelar. Yang kecil-kecil ni tak tahu pula saya nak panggil namanya. Mohon maaf. Tanpa mengurangi penghormatan dan pemuliaan, saya mengucapkan dan memohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurahkan rahmat dan ampunan dalam setiap urusan selagi hayat di kandung badan. Kita berharap detiknya, menitnya, jamnya, siangnya, malamnya, semuanya dinilai ibadah berlimpah-limpah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang menetapkan segala urusan. Tidak ada satu urusan pun di muka bumi ini yang kebetulan. Cuman sayang kita selalu nyebut kebetulan. Kebetulan tadi pagi ketemu Pak Amir. Emangnya ketemu itu kebetulan? Kata ulama, kata kebetulan ini jadi kita tidak berpahala, seolah-olah menolak takdir. Sebenarnya ketika kita mengucap kebetulan itu kita bukan menolak takdir, tapi kebiasaan. Betul tak Bu? Hari ini berapa kali nyebut kata kebetulan? Betulan tadi ya, kita suka cerita tuh, Pak, alhamdulillah sekarang nih kebetulan saya sedang ini. Tidak ada yang kebetulan. Satu pun tak ada yang kebetulan, sekalipun daun yang jatuh dari rantingnya adalah sebuah ketetapan. Maka kata ulama, pesankan ke kita, di antaranya Imam Al-Ghazali rahimahumullah menyebutkan, gantilah kata kebetulan itu dengan kata kesyukuran. Apa kalimatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak ada lagi kebetulan. Alhamdulillah tadi pagi ketemu Pak Amir. Alhamdulillah tadi sudah ditelepon oleh Pak Zul misalnya. Kebetulan tadi saya ditelepon. Nah, ini kebetulan. Bisa Bu, Pak? Pokoknya untuk sekarang insya-Allah je lah di rumah. Kita ubah kalimat-kalimat yang tidak jadi pahala. Mungkin itu tidak dosa lah, tapi dia lalai kan. Kita ubah dengan kalimat penuh kesyukuran, kalimat yang disukai oleh Allah, kalimat ucapan penduduk surga. Allah katakan dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Doa-doa penduduk surga itu di dalamnya mereka katakan, maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Ucapan penghormatannya adalah ucapan salam. Akhir dari doa mereka, ucapan mereka, alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya kalau kita menjalani semua ketetapan Allah Ta'ala di atas dunia ini dengan kalimat alhamdulillah, dia adalah kalimat syukur. Kalimat itu adalah ucapan penduduk surga.
Jadi siapa-siapa yang telah mengucapkan dua kata, satu alhamdulillah, satu lagi salam, berarti dia telah mengucapkan ucapan penduduk surga padahal dia masih berada di bumi. Mudah-mudahan kita lah ciri-ciri penduduk surga itu, insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita menumpang tuah dengan tuahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak kata orang tua-tua kita, ambil contoh padanan sudah membek tuah padanan monang. Alam tu kembang menjadi guru. Ya nak dokter ya. Siapa yang paling bertuah untuk kita contoh? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal dari menumpang tuah kita itu mengucapkan penghormatan, dalam bahasa Arabnya adalah solawat. Maka ucapannya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hamba kekasih Allah, Maghrib ini kita sudah berada tanggal 16 Muharram tahun 1445 Hijriah. Karena masih bulan Muharram, kaji kita cuma sekali-sekali. Kita ambil tema yang bertepatan sajalah. Topiknya adab dan amal orang-orang yang berhijrah. Karena ini tahun hijriah ya. Adab dan amal. Adab itu apa? Amal itu apa? Dan orang-orang berhijrah itu apa? Itu aja tiga saja. Adab, amal, orang berhijrah. Masuklah kita. Pertama kita jelaskan dulu apa itu hijrah. Hijrah diambil dari kata hajaro, yang berarti meninggalkan. Pada asalnya hijrah itu adalah perintah Allah Ta'ala kepada Nabi SAW untuk meninggalkan Makkah menuju Madinah. Kenapa Allah perintahkan Nabi untuk meninggalkan Makkah kepada Madinah? Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi di Makkah itu penuh penderitaan, kesusahan, kepayahan, kepedihan. Ketika sampai ke Madinah, maka jadilah orang yang penuh kebahagiaan, kesuksesan. Allah langsung sebutkan itu di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 100. Jadi orang hijrah itu mendapatkan kesuksesan. Dari mana hijrahnya? Dari kesusahan. Pertanyaannya, susah yang dimaksud dalam konteks hijrah ini susah seperti apa? Dan kebahagiaan, kesuksesan dalam konteks hijrah ini pula suksesnya seperti apa? Bu, Pak, Assalamualaikum. Nampaknya tak ada air minum malam ini. Untuk jamaah maksudnya Pak. Bu, kalaulah penderitaan, kesusahan itu sakit, miskin, maka orang yang paling miskin itu Nabi Isa alaihissalam. Kalaulah kesusahan itu adalah sakit, orang paling lama sakitnya adalah Nabi Ayub alaihissalam. 18 tahun sakitnya. Sakitnya parah lagi. Kalau dibilang sukses itu hijrah, meninggalkan dari miskin kepada kaya. Lalu ada kaya sukses. Kalaulah kaya ukuran kesuksesan, maka yang paling sukses itu Qarun. Qarun sukses enggak, Pak? Tidak ada satupun manusia nyebut Qarun itu sukses. Kalau sukses itu dari rakyat biasa-biasa, tiba-tiba dia hijrah. Dari rakyat biasa hijrah, dia meninggalkan kebiasaan menjadi orang punya tahta, berkuasa. Siapa manusia paling berkuasa, Pak? Fir'aun. Apakah Fir'aun sukses? Tidak. Ini nak kita kaji. Jadi hijrah itu meninggalkan kesusahan, kepayahan, penderitaan kepada kehidupan, kesuksesan, kebahagiaan dan kesenangan. Pertanyaannya, susah itu apa? Senangnya apa dalam konteks hijrah? Kita lihat. Ketika Nabi di Mekah, apa yang susah? Apakah Nabi tak bisa makan? Makan. Apakah sahabat miskin? Tidak. Siapa sahabat paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Abu Bakar Siddiq kaya. Ketika menebus Bilal bin Rabah dari perbudakan, biaya penebusannya itu 240.000 dirham. 240.000 dirham itu berapa duit kita tuh, Pak? Satu dirham itu 1 perak. 1 perak itu 225.000 rupiah. 225.000 kali 240.000. Berapa duitnya? 54 miliar. Miskin tak tu? Tidak.
Tapi apa yang membuat mereka susah? Bukan kemiskinan, tapi yang membuat susah itu adalah tekanan, penghinaan terhadap apa? Terhadap ajaran Islam. Sehingga Islam tidak bisa diamalkan. Mau menegakkan Islam itu tak bisa. Di Mekah tuh mau sholat diancam bunuh. Nabi pernah sholat di depan Ka'bah, datang turuhan Abu Lahab. Ibu tahu Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu pak eteknya Rasulullah. Istrinya mak eteknya. Sampai Allah hina dia, Allah turunkan ayat khusus untuk Abu Lahab tu kan. Tabat yada abi lahabi wa tab, ya kan? Allah sebutkan tentang kejahatan dia. Apa kejahatan dia? Dia mencaci maki Nabi, bahkan dia ingin membunuh Nabi SAW. Seorang pemuda suruhannya Abu Lahab bawa kotoran onta, bahasa Melayunya tai onta. Nabi sedang sujud di depan Ka'bah, tai onta itu dilumurkannya di punggung Nabi. Bapak ibu sini sholat ada tak orang lumurkan tai onta? Ada kan? Sini sholat malah dikasih bakwan malah. Entah dikasih bakwan tak juga datang ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apalagi kesusahan mau berdakwah, mengenalkan Islam, mengucapkan la ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihun, tak bisa. Ancamannya adalah pembunuhan. Jadi menurut para ulama, hijrah sebenarnya itu adalah keluar dari kesusahan. Susah sebenarnya itu bukan miskin, bukan sakit, tapi susah susah itu ketika manusia tidak kenal agama. Bu, kalau tak kenal halal haram itulah susah. Bini orang katanya bini dia, harta orang katanya harta dia. Maka kita harus hijrah dari kebodohan itu kepada kealiman, kepada pengetahuan. Ketika di Makkah Allah dah turunkan ilmu pengetahuan agar tahu jalan hidup, tapi mereka tak mau. Maka Rasulullah SAW diperintahkan Allah hijrah, pindah, tinggalkan tuh Makkah, pindah ke mana? Ke Madinah. Ketika di Madinah bisalah mengamalkan agama. Orang yang datang namanya muhajirin, orang yang menolong orang yang datang namanya ansar. Orang pindah dengan orang yang nolong. Nolong apa Pak? Supaya bisa sama-sama mengamalkan agama. Nabi bawa agama. Nabi bukan bawa harta yang banyak, bukan bawa kekuasaan. Nabi bawa agama, yang dibawanya Al-Quran dan Sunnah, cara hidup. Siapa ikut ini pasti sukses. Lalu diterima oleh orang Madinah. Apa terimanya? Kami siap menerima. Apa sambutannya? Ketika Nabi datang dengan sambutan penghormatan, Tola'al badrun alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'a lillahi da. Apa artinya itu Pak? Itu bukan nyanyian Bu. Bukan nyanyian itu sholawat. Penghormatan kepada Nabi. Telah datang tona al-badrun alaina, dah datang kepada kami bulan purnama. Bulan purnama datang maka kami ini bawa cahaya. Dia datang dari dua bukit Wada. Jadi bukit Wada daerah itu di jalannya ada dua bukit. Lewat situ Nabi. Dari Madinah, dari Tabuk lewat bukit Wada itu. Apa kata mereka? Wajib syukur alaina, kami sambut dengan syukur terhadap kehidupan kami. Berterima kasih sekali kami dengan kedatangan Nabi dan orang-orang muhajirin dari Makkah. Apa katanya? Mada'a illallahi da'a. Apa artinya? Apapun yang dibawa Nabi, sebenarnya dia mengajak kami kepada Allah. Kami siap untuk ikut kepada Allah. Pertanyaannya, kita siap tidak untuk ikut ke Allah? Apa yang terjadi ketika Nabi sampai di Madinah? Dua masyarakat ini, masyarakat Muhajirin dan Ansor, Allah persatukan. Allah katakan, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana." Ingatlah dulu ketika Allah beri kalian nikmat. Apa nikmatnya? Disatukan hati kalian. Bagaimana supaya bisa hati bersatu? Hidup hanya untuk Allah, tujuannya Allah, ikut seperti Rasulullah. Maka kata ulama, hati orang beriman itu cuma satu. Hati orang beriman itu isinya Allah. Tapi hati orang dunia, orang munafik, hatinya bercabang-cabang.
ada pangkat, ada harta, ada kemewahan, pokoknya macam-macam hatinya. Hati orang beriman cieknya. Apa yang ciek itu? Allah la ilaha illallah. Maka ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi langsung khutbah kan? Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung niat. Ada masuk kita makna kaji itu. Wa innamal likulli imrin man nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, fakanat hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atahu yunkihuha, fakanat hijratu mahajara ilaih. Kita tidak ngaji tentang hijrah ya, tapi tentang adab dan amalnya supaya kita dapat terhitung orang-orang yang berhijrah. Kalau ngaji hijrah udah lewat dah. Bapak Ibu, apa kata Nabi? Sesungguhnya setiap amal bergantung niat. Sesungguhnya setiap amal bergantung niat. Setiap urusan pasti ada yang diinginkannya. Siapa yang hijrah? Nah, tadi yang ikut dari Makkah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, betul-betul meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan kesulitan kepayahan hidup karena tak bisa mengamalkan agama, datang ke Madinah untuk bisa mengamalkan agama, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang meninggalkan Makkah ke Madinah karena ingin dunia, siapa yang hijrah karena ingin dunia, dunia itu apa Pak? Dunia apa Pak Amir? Kata orang dunia itu harta, tahta, wanita, ya Pak Amir. Tersinggung saya Pak. Kenapa tersinggung? Masa pria tak dibilang harta, tahta, wanita? Pria? Salah Pak, dunia bukan itu. Itu yang melenakan manusia. Pada umumnya disebutlah harta, tahta, dunia. Yang maksud dengan dunia itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Sesuatu apapun tujuannya selain Allah itu dunia tuh. Ngapa Bapak hijrah? Ngapa ikut pergi pindah ke Madinah? Karena dunia apa? Pangkat. Kenapa? Karena kemasyhuran. Kenapa? Karena ingin dihormati. Kenapa? Karena ingin nikah, kata Nabi kan? Awim ra'atahu yunkihuha fakanat hijratu mahajara ilaih. Maka dia tak dapatkan Allah dan Rasul, dia hanya dapatkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kata Nabi sampai di situ, laisal hijrah, tidak lagi dikatakan hijrah, ba'da hazal hijrah, setelah hijrah ini. Artinya tidak ada lagi hijrah Pak. Yang hijrah yang mana? Hijrah makani, hijrah tempat. Tidak ada lagi kewajiban orang Pekanbaru harus pindah ke Mekah, tak ada. Harus pindah ke Madinah, tak ada. Tetapi hijrah itu hukumnya wajib secara maknawi, secara makani, secara tempat tidak ada lagi. Mubah aja. Orang Padang boleh pindah ke Amerika, orang Pekanbaru boleh pindah ke kampung, kemana boleh pindah, itu mubah, tidak wajib lagi. Tapi dulu hijrah dari Makkah ke Madinah itu wajib hukumnya. Siapa yang tak ikut bukan karena kepayahan, bukan karena orang tua, bukan karena kesulitan, dia tak ikut hijrah, tergolong orang munafik. Maka orang-orang beriman aja yang berangkat hijrah itu. Sebagian yang tak begitu, karena memang ada yang orang tuanya susah, ada mereka bertakiyah nunggu dulu, nanti ada waktunya mereka akan hijrah juga pindah ke Madinah. Akhirnya sampailah pada perjanjian kan, ada perjanjian Hudaybiyah. Orang Islam yang tinggal di Makkah tak boleh lagi balik ke Madinah. Orang-orang kafir, orang musyrikin yang datang ke Madinah mesti dibalikkan lagi ke Mekah. Itu kan ada perjanjian ketika itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka setelah itu apa kata Nabi? Tidak ada lagi hijrah setelah ini. Yang ada hijrah secara maknawi. Apa hijrah yang maknawi? Langsung hadis Nabi katakan, al-muhajir man hajara man nahallahu anhu. Sesungguhnya yang hijrah itu, muhajirin itu, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang terhadap dirinya. Jadi hukum hijrah itu sampai kiamat, selagi ada ajaran Islam ini, selagi kita ingin selamat, maka hijrah itu jalan satu-satunya untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Tak bisa tidak Pak. Jadi hukum hijrah itu wajib. Banyak ayat di dalam Al-Quran, setidaknya 31 ayat yang menyebutkan pentingnya kita hijrah. Pak, pertanyaannya, kita udah hijrah belum nih? Apa tadi hijrah Pak? Meninggalkan apa yang Allah larang. Yang kita kerjakan, kalau kita belum tinggalkan, susah hidup kita. Masih korupsi, masih pembohong, masih berdosa, masih lalai. Jadi dosa itulah yang membuat kita menderita itu. Susah manusia itu dosa. Kita harus keluar dari dosa itu kepada
pahala. Kita harus tinggalkan itu maksiat kepada taat. Kita harus tinggalkan pembangkang kepada kepatuhan. Kira-kira udah hijrah belum kita nih? Belum selesai Ustaz menjelaskan itu payah jawabnya. Jadi yang dimaknakan hijrah saat ini sebenarnya adalah semua yang Allah larang itu kita tinggalkan. Itu hijrah tuh. Apa hadiah bagi orang yang hijrah? Surga. Maka ketika sampai orang muhajirin di Mekah, di Madinah, orang Ansor yang tolong, dihidupkanlah ajaran agama ini. Allah SK-kan langsung mereka. Apa SK-nya? SK masuk surga. Jadi hijrah itu belum lagi masuk surga, langsung keluar SK-nya. Keluar SK-nya. Surah At-Taubah ayat 100. Datang malaikat Jibril kan, ada kasih tahu sama Nabi. Allah Ta'ala kasih kabar. Orang berdua nih, orang-orang yang hijrah dan orang yang nolong nih, dapat SK masuk surga. Bu, mau nak dapat SK masuk surga? Mau Pak? Hijrah lah. Kan itu aja cuman. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Apa arti bahasa kita ya Pak? Sabiqun awalun, golongan pertama kali muhajirin, orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, wal ansor, orang yang nolong orang pindah itu, muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang ikut mereka. Mudah-mudahan kita masuk yang nomor 3. Muhajirin kita tak masuk Pak, ansor kita tak masuk, tapi orang yang ikut mereka masuk tak? Insyaallah kan? Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ridho itu tahu? Tahu ridho? Cucu Pak Zul Asmi namanya ridho? Bukan. Ridho itu suka, ridho itu cinta. Jadi dengan hijrahnya orang Madinah, orang Mekah ke Madinah, ditolong orang Madinah namanya Ansor, Muhajirin Ansor itu, Allah suka kepada mereka, Allah cinta kepada mereka, dan mereka suka dan cinta kepada Allah. Saya tanya, Bapak Ibu suka tak sama Allah? Cinta tak sama Allah? Nah, tanyaan kedua, kira-kira Allah cinta tak sama kita? Jawab aja lah insya Allah gitu lah Pak. Kenapa mereka dapat cinta Allah? Karena mereka berhijrah. Maka kalau kita ingin jawab, kita cinta sama Allah, cinta, apa buktinya? Apa buktinya kita cinta sama Allah? Wah, harus dibuktikan cinta. Cinta itu harus bukti, bukan ngece aja. Apa cinta? Aja orang rumah apa cinta, tapi duit belanja nak diagi ada. Itu panuto namanya itu Pak. Tahu Pak panuto Pak? Kalau bahasa kampung Pak Amirnya, Bapak cinta sama ibu, cinta, tapi duit belanja nak dikasihnya. Itu dilalaikan aja. Itu nak cinta itu namanya, itu pendusta namanya itu. Begitu juga kita cinta sama Allah, iya. Apa bukti cintanya? Bukti cinta sama Allah, kerjakan yang apa perintahkan, yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang larang. Kan sahabat Muhajirin dan Ansor itu jadi dicintai karena mereka meninggalkan apa yang Allah larang untuk menghidupkan apa yang Allah perintahkan. Apa yang paling Allah larang di Makkah? Kemusyrikan. Dosa besar itu musyrik, syirik. Dan apa yang Allah perintahkan di antara seluruh amal yang paling baik ketika sampai di Madinah, itulah Nabi perintahkan. Cepat betul kalau disebutkan habis ya dia. Kalau kita pindah dari kampung ke kota kan mau sukses kan, hijrah dari kampung ke kota. Sampai di kota mau hijrah sukses tuh Pak. Pertama kita bangun ruko ya, bangun ruko buat bisnis ya. Apalagi cari kawan ya kan. Nabi SAW sampai Madinah bangun ruko dia. Apa dibangunnya ruko atau kebun atau apa dibangunnya? Bangun masjid. Maka inti dari kesuksesan itu di masjid. Maka Allah katakan kan orang-orang Ansar, Muhajirin dan orang ikut mereka, Allah suka kepada mereka, ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada Allah Ta'ala. Dan mereka dijanjikan surga. Udah dapat SK Pak. Belum mati lagi Pak, dah terima SK masuk surga.
Bisa tak kita menerima SK itu juga kira-kira? Kan Al-Quran itu untuk kita. Bisa tak kira-kira SK itu untuk kita, Pak? Bisa kan? Macam mana caranya? Walladzina tabi'uhum, ikutilah mereka itu. Apa yang mereka kerjakan? Tinggalkan kemusyrikan, kerjakan perintah Allah yang paling besar. Dijanjikan surga kepada mereka, dan mereka di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ibu pernah nengok sungai dalam surga enggak, Bu? Saya pun enggak pernah juga, Bu. Sungai yang paling indah yang paling pernah kita tengok sungai mana, Bu? Sungai Siak. Kita kalau disebut sungai-sungai di dalam surga tak akan terbayang kita, Bu. Kita paling sungai yang pernah kita lihat aja tuh, Ibu, tadi Sungai Siak, Sungai Sair, ya. Apalagi sungai Meranti, Pak, kalau hujan lebat. Jadi jalan Meranti jadi sungai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah yang sukses, tuan. Yang bahagia, yang sukses itu apa dia? Ketika mampu mentaati Allah dan Allah ridho pada kita. Mau miskin, mau susah, mau kaya, intinya bukan di situ. Bukan apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menyikapi. Apa sikap hidup kita? Patuh kepada Allah. Itulah intinya hijrah. Lalu dari mana adab hijrah itu? Satu, ketika sampai di Madinah, kan adab nih, keteraturan hijrah tadi. Apa yang Nabi ingatkan? Hei, kata Nabi, setiap amal bergantung niat. Jadi penentu hijrah kita tuh meninggalkan apa yang Allah larang tuh tergantung niat. Baru dia bernilai sukses niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena dunia, tak suksesnya. Ada enggak orang hijrah karena dunia? Banyak, Pak. Contoh, seorang anak bujang. Adalah Pak ni kayonya. Anaknya enggak cantik pula. Bapak ni ingin punya menantu soleh. Dia suka dengan anak laki-laki ni. So dia bilang, kau mau nak jadi menantu aku? Dengan syarat, solat subuh jangan tinggal. Kau harus rajin ibadah, tinggalkan semua yang aku tak suka, tinggal ini. Taat dia. Kenapa? Karena dia ingin jadi menantu Pak Haji. Berarti hijrahnya karena ingin jadi menantu. Ada orang dulu pelit, tiba-tiba rajin sedekah. Hijrah dia dari kepelitannya kepada rajin sedekah. Semakin sedekah, mau sedekah. Pokok asal ada acara datang dia. Rupanya mau jadi Pak RT. Sebentar lagi pemilihan RT. Karena kalau tak sedekah orang tak pilih dia. RT itu kan ada nanti sekejap lagi kan pilkada nih, pilgub, piltuako, pil macam-macam lah, Pak. Rajin dia sedekah. Nanti kalau tak dibagi orang tak datang. Tapi kalau dia sedekah untuk Allah, menolong hamba-hamba Allah, menolong orang yang lapar, karena panggilan kemanusiaannya ini adalah khalifah, karena ini aku tugas sebagai manusia nolong orang. Misalnya Pak Amir cita-citanya jadi gubernur, Pak. Bercita-cita dia ngambil amanah jadi gubernur. Kebayang juga saya kalau saya jadi gubernur, jadi bapaknya semua manusia. Kalau dapat semua orang di sekolahnya gratis, makannya gratis. Kan kita jadi bapaknya manusia kan, jadi pemimpin, gratis sekolah, apalagi gratis haji, gratis semuanya. Kayak bapak dengan anak di rumah. Ada bapak minta bayar sama anak-anaknya. Anak-anak maunya pemimpin kita kan gitu. Ini enggak ada anak pula di kompasnya. Tak pitiklen, tak pitiklen. Aduh bapak apa itu tuh apa durhaka namanya, Pak. Kan gitu aja sebenarnya. Bapak Ibu hamba-hamba kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Jadi apa niat adab pertama hijrah itu niat. Niat yang mana? Niat Allah. La ilaha illallah. Illallah lillah wa illallah. Untuk Allah dan hanya ke Allah. Tidak ada. Tinggalkan maksiat yang Allah larang itu kenapa? Karena Allah. Ini Allah bolehkan, ini Allah tak bolehkan. Dah gitu aja. Dari mana yang penting hijrah dulu? Di mulut. Hijrahkan mulut kita. Mulut-mulut hijrahkan. Dari berkata kotor kepada berkata yang baik-baik. Apa perkataan yang paling baik? Zikir. Apa yang paling baik? Mengajak orang kepada Allah. Ma man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dan tahukah kalian siapa orang paling baik cakapnya, kata Allah? Orang yang mengajak kepada Allah. Siapa yang paling baik dari yang ngajak tu? Yang tukang azan tu lah, Bu. Hayya 'alas shalah. Itu manusia paling baik tu. Ayo solat, hayya 'alal falah. Ayo menang, Allahu Akbar, Allah lah yang paling besar. Tak ada yang lebih hebat lagi, Allah semua yang hebat.
La ilaha illallah, hidup kita ni hanya untuk Allah. Datang berlomba-lomba. Apa kata doa? Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhanku, inilah dia dakwah yang paling sempurna. Apa tuh? Ajak orang solat. Tapi telinga kadang tak dengar. Ayalah solat. Tak dengar dia. Karena telinga yang belum hijrah. Tapi kalau kupon kurban tak dapat dia, Pak, datang dia ke masjid. Bukan masjid sini, Pak. Masjid An-Nur. 800 kupon kurban tak cukup, 1400 yang datang. Ngamuk-ngamuk. Allah Ustaz, Allah dah dapat lah Ustaz. Bukan masjid An-Nur sini, masjid An-Nur lain lah. Pak. Iya, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hijrahkan mulut dari apa yang Allah larang. Hijrahkan mata dari apa yang Allah larang kepada apa yang Allah perintahkan. Hijrah mulut apa? Perintahkan cakap baik-baik kan? Hijrahkan mata, tengok yang baik-baik. Ini mata ni kalau belum hijrah dia syahwat aja pandangannya. Kalau laki-laki syahwatnya kepada perempuan, kalau perempuan syahwatnya kepada apa, Bu? Laki-laki kan syahwat pada perempuan disebutlah laki-laki mata keranjang. Perempuan tak ada mata keranjang. Cuman sayang perempuan mata duitan. Nah itu pula. Kan dua aja cuma. Mata keranjang tu syahwat kepada perempuan. Kenapa perempuan disebut mata duitan? Perempuan tu bukan perhiasan yang, bukan orang ganteng dia tengok, tapi orang yang pandai cari perhiasan. Karena perempuan kan ada perhiasan wanita, laki-laki. Maka laki-laki perempuan itu suka kepada laki-laki yang pandai cari perhiasan. Dia tak penting ganteng, yang penting dompetnya tebal, mobilnya baru, rumahnya berkilat, rupanya kredit. Bukan ibu sini, ibu yang belum hijrah, ya Bu. Mata hijrahkan, telinga hijrahkan, tangan hijrahkan, ya Pak. Dari suka mengambil, dari suka memberi. Dari kaki melangkah ke tempat lalai pada tempat yang mendatangkan pahala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik kita ke kaji tadi, semua amal bergantung niat. Niat yang diterima hanya karena Allah jadi pahala. Pertanyaan yang kedua, yang ketiga, apa itu amal? Adab dari hijrah tu niat. Niat tu Allah. Lalu sekarang amal orang hijrah. Apa itu amal? Amal. Amal solat, amal kan Bu? Solat amal, puasa amal, sedekah amal, zikir amal, baca Quran amal, duduk kedai kopi amal tak? Itu salah itu. Duduk kedai kopi tak amal. Main badminton tak amal. Cari kutu, menang-menang. Amal tu bahasa Arab, bahasa kitanya perbuatan. Lalu kata orang Malaysia, Pak, apa buat? Itu kalau bahasa kitanya, lagi ngapain Bu? Sama artinya, ibu lagi beramal apa? Maka selagi hayat di kandung badan, semuanya amal. Menung ibu gini ya. Ngapa Bu? Lagi menung. Amal juga itu Bu. Amal juga. Amal itu perbuatan. Sedang menung. Jadi selagi kita hidup semuanya amal. Amal yang dihitung dosa, dihitung pahala. Sejak umur 0 tahun sampai balik, sebelum kita balik, itu semua amal kita, dosa tak dicatat dosa, pahala jadi pahala. Semua baik dijadikan pahala, dosa belum. Kena masa bonus, masa latihan jadi manusia. Setelah umur 14 tahun balik, baru kamu jadi manusia, mukallaf. Kamu sudah di SK kan, 2 SK-nya. Kamu hamba Allah dan kamu penolong sesama hamba Allah. SK-nya. Rupanya pas terima SK balik, tidak juga balik-balik. Sampai umur 40 tahun, tidak juga balik-balik. Apa? Tak pandai ibadah, tidak pandai nolong orang. Artinya secara fisiologi dia balik, badannya balik, tapi otaknya masih anak-anak juga. Orang sholat masih juga main batu domino, cutuk lentang. Diajak sholat, ngamuk pula dia sama kita. Aduh, coba lah Pak. Tengoklah tuh duduk di jalan. Apalah gadang Pak, tahu nak jalan hidup. Dulu ada hidup pada orang lain kita dia. Itu yang belum hijrah tuh. Kita ajak hijrah, nak mau dia hijrah. Itulah tantangan Nabi ketika di Madinah, ketika di Makkah. Mengajak orang untuk taat kepada Allah payah, maka ketika di Madinah bisa leluasa, kemudian Allah beri itu. Madinah yang awalnya kota biasa-biasa saja, Yasrib, lalu disebut dengan kata kota Madinah, disebut diambil dari kata Madani, maknanya teratur. Apa lawan teratur Bu? Lawan teratur apa Pak? Berserak. Kan teratur lawannya kacau. Madinah itu maknanya peradaban, adab. Apa lawan adab? Adab itu teratur, bagus, tersusun. Apa lawan adab? Tak beradab kan? Tak beradab bahasa kitanya apa? Pajak nak beradab dah. Apa nama itu?
kurang ajar. Jadi setelah masuk Islam, setelah Islam dibawa, diterima oleh Ansar dan Muhajirin disatukan, jadilah negeri itu negeri yang beradab, negeri yang berperadaban. Peradabannya memancarkan cahaya. Cahayanya bukan cahaya lampu. Adabnya apa? Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tak boleh, ini yang kerjakan, yang tinggalkan. Itulah dia yang tahu tuh. Sehingga sampailah ke rumah kita. Tahu dia, ini istri orang, ini istri dia. Ini kalau orang tak beradab, tak tahu dia. Tengok di Mekah. Kalau dia suka, dinikahi aja. Mau dua beradik kandung atau tidak, nikahi aja. Ketika kesulitan untuk menegakkan agama. Tapi setelah 10 tahun Nabi hijrah lagi, Nabi putuh Makkah pun kemudian orang-orang masuk Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi inti dari kesuksesan itu bukan kaya dan miskin, bukan kaya dan harta, tapi inti sukses itu apa? Ketika kita mampu mengamalkan agama. Maka kata Syekh Ilyas rahimahullah, sesungguhnya kesuksesan, kejayaan, kemenangan, apa lagi? Kebahagiaan manusia itu hanya terletak pada sejauh mana dia mentaati Allah, mengikuti Rasulullah. Taatnya gimana? Tinggalkan semua yang Allah larang, kerjakan semua apa yang Allah perintahkan. Lalu apa amal utamanya hijrah tadi? Tinggalkan semua yang dilarang. Lalu apa itu amal? Semua perbuatan. Menung itu pun amal. Maka amal dibagi 3. 1, amal pahala. 2, amal sia-sia. 3, amal dosa. Tidak ada yang tidak amal. Sebab bu, kita hitung dari pagi, mana banyak amal pahala sia-sia daripada dosa? Dari pagi tadi, bu, tadi tanya kan, duduk kedai kopi amal tak? Tidak, kata ibu. Amal tu bu. Cuman duduk kedai kopi itu pahala sia-sia atau dosa? Tergantung niat. Kita duduk ngopi yuk, ngapa baca taklim? Pas baca kopi, minum kopi, baca bismillah. Cerita tentang kehebatan-kehebatan Allah, cerita tentang Rasulullah. Kedai kopinya jadi ngobrol perkara iman. Mantap itu. Main badminton, amal tak pak? Amal. Apa hukum main badminton? Mubah. Kalau berjudi haram, bertanding. Tapi kalau dia bilang kita olahraga silaturahim, mulai dia main badminton nutup aurat, mulai dia servis bismillah kata dia. Teng, nyambut teng, alhamdulillah. Semua hidup. Terus Allahu Akbar, menang, masya Allah. Jadi ibadah, amal mudah. Lalu datang tetangga sebelah, itu bukan ibadah, itu ngada-ngada, itu bid'ah, sesat neraka. Mana pula main badminton neraka? Kecuali kalau dia membuat perkara yang dilarang Allah Ta'ala. Jadi semua amal mubah, jika niatnya baik, dimulai dengan bismillah, diari alhamdulillah, yang Allah larang dia tahu, yang Allah perintahkan dia kerjakan, mubah jadi ibadah. Buka kitab Tazkiyatun Nafs Imam Ibnu Rajab Hambali. Jadi ada amal wajib, ada amal sunat, ada amal mubah. Kalau makruh ya tinggalkan, jangan dibuat. Kira-kira Bapak Ibu, hijrah belum kita nih? Dari perbuatan kita, antara amal kita yang hijrah tadi kan niat. Dari niat kita beramal, pahala sia-sia dosa mana banyak? Bu, ibu mandi kan? Mandi ibu dapat pahala atau mandi ibu sia-sia atau mandi dosa? Oh dosa, airnya mencuri Pak. Bu, makan pahala sia-sia atau dosa? Makan pahala kalau baca bismillah, makan sia-sia kalau tak baca bismillah, makan berdosa kalau tangan kiri, apalagi makanannya curian. Nah, pesta itu pahala sia-sia atau dosa? Tergantung. Akad nikahnya pahala. Hasil penelitian kami Pak, dari 100 orang beroleh di Pekanbaru nih, 80 orang yang di antara 100 tuh yang sholat cuma 20 orang pengantin. Dari 100 responden orang pengantin beroleh, yang sholat zuhur itu cuma 20 orang. Dari yang 20 orang tuh yang sholat jamaah suaminya cuma 5 orang. Itu pun yang kenal dakwah. Yang paling parah lagi, emak bapak pengantin tuh ikut-ikut tak sholat. Alasannya apa? Mendampingi pengantin. Apa hukumnya bersanding bu? Saya tambah sedikit ya. Apa hukumnya bersanding? Mubah. Apa hukumnya sholat? Wajib. Ketemu yang wajib, tinggal yang ketemu yang wajib dengan yang mubah. Gara-gara yang mubah wajib tinggal. Apa hukumnya yang mubah? Mungkarat. Maka datang ke pesta orang yang meninggalkan sholat itu makruh hukumnya. Dia sholat, dia pesta tak sholat, makruh hukumnya Pak.
Datang pula diundang Ustaz Erian doa. Pengantin ni doa, Allahumma alif baina fulan wa fulan kama alafta baina Adam wa Hawa, kama alafta baina Musa wa Safura, kama alafta baina Muhammadur Rasulullah wa Khadijatul Kubra. Amin, kata undangan. Apa kata malaikat? Pret. Ngapa Pak? Tak solat zuhur pengantin, nak dapat sakinah mawaddah warahmah. Bikin capek Ustaz baca doa ya. Pak. Betul tu Pak. Ibu dulu waktu beralek solat tak? Solat. Ya dah Kak. Ya. Solat juga tapi di jamak. Yang parahnya lagi, mak andamnya bilang nanti aja lah solatnya, solat zuhur nanti di jamak, solat asar. Mak andam jadi komisi fatwa pula. Aduh. Bapak Ibu, saya tutup ya. Apa amal yang paling utama yang dilarang kemusyrikan? Syirik. Lalu untuk meninggalkan kesyirikan itu mesti taubat, tak bisa tidak. Maka banyaklah amal antara taubat dan istighfar mengiring hijrah kita. Jangan pernah berhenti. Bisa istighfar 1000 kali sehari Pak. Zikir ini kaulan orang-orang yang di atas jalan Allah Ta'ala. Dakwah ngajak orang kepada Allah, itulah hijrah. Yang kedua apa yang Allah larang? Syirik. Yang kedua yang paling Allah tekankan untuk diperintahkan, solat. Maka ketika sampai di Madinah, untuk sukses itu Nabi bukan bangun ruko, bukan bangun pasar, bangun masjid. Maka tidak ada amal yang paling penting kecuali solat. Dalam hadis dari Imam Abu Umamah apa kata Nabi? Ma azinallahu li abdin fi syai'in afdaluhu min raka'ataini yusallihima. Tidak ada satu pun yang Allah izinkan kepada seorang hamba untuk melakukan apapun, dan satu perbuatan itu yang dilakukan itu melebihi solatnya. Tidak ada satu pun yang Allah izinkan kita untuk melakukan apapun melebihi solat. Sekarang banyak tak kita melebihkan sesuatu daripada solat? Gara-gara baralek, solat tinggal. Gara-gara rapat, solat tinggal. Gara-gara pulang kampung, solat tinggal. Gara-gara berselemu pun kadang tak solat dah. Awak selemu, awak solat ini ke la ilaha illallah. Hidup kita ni untuk ibadah paling utama tu solat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan solat tu nanti kita akan punya ciri hijrah. Apa dia? Aqimis solah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah solat kata Allah, dirikan. Dengan solat tu Allah jamin kita, Allah jaga kita untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sungguh solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang hijrah itu sudah tinggalkan keji dan mungkar. Dia tinggalkan yang Allah larang. Apa amalnya? Dengan solat. Jadi tak ada orang hijrah tanpa solat. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Kalau kalian mau mengukur seperti apa kesungguhan kalian hijrah, lihat solat kalian. Kalau kalian menjaga kualitas solat kalian, berarti kalian menjaga kualitas hubungan kalian dengan Allah. Kalau kalian main-main dengan solat kalian, berarti kalian main-main dengan Allah. Kalau kalian lalai dengan solat kalian, berarti kalian lalai dengan Allah. Tak akan bisa kalian berhubungan dengan Allah kecuali apa yang datang dari Allah, kata Nabi. Apa yang datang dari Allah? Dua aja mak. Satu Quran yang langsung kemudian diambil adalah solat. Tak bisa tak. Ini amal paling utama. Sebagai penutup, solat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Solatlah seperti Nabi. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihat Nabi solatnya kan solat berjemaah di awal waktu di mana azan dikumandangkan, dan lengkapkanlah rakaatnya. Kalau umur sudah lebih 40 tahun, kata guru kami, usahakan minimal sehari semalam 40 rakaat. Bisa Pak 40 rakaat sehari semalam? Usahakan minimal. Ini 17 rakaat juga. 17 rakaat itu orang baru belajar sholat tuh Pak. Anak baru balik 17 tahun. 17 rakaat sholat wajib aja kan. Usahakan 40. Bisa Bu? Kita hitung. Tapi kalau udah 50 lah pula. Nah, ini minimal 40. Kalau saya 46 kan, berarti dah 50 lah nih. Kalau Pak Amir nih dah 50-60 nih, apalagi Pak Jul dah 70 rakaat harusnya. Nah, mana yang 40? Kita hitung. 17 rakaat solat wajib. 17. 12 rakaat solat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berapa tuh? 17 tambah 12 berapa? 29. 4 rakaat solat tahajud. Berapa? 33. Tambah 3 rakaat witir. 36. Tambah 4 rakaat solat duha. Pas 40. Itu minimal. Jadi lengkap aja lah 50. Bapak mau 40 atau 50?
50 lah ya. Biar lengkap dia. Mana yang 50? 17 solat wajib, 12 solat rawatib, 29. Tahajud dan witir 11 lengkap. 40. Duha berapa lengkapnya? 8, 48. Dua lagi mana? Solat taubat setiap hari sebelum solat, sebelum tidur. Nampak dosa setiap hari, pas 50. Bapak Ibu bisa 50 rakaat sehari semalam? 40 atau 50 nih? Hah? 40 atau 50? Yang 40 aja belum lagi ada 50. 50 lah ya insyaallah ya. Minimal 40. Bisa? Apalagi kalau ditambah solat tasbih, solat yang lain. Ini minimal untuk dapatkan konsep komitmen kita bahwa kita orang hijrah. Allah beri kekuatan untuk meninggalkan apa yang Allah larang tadi. Al-hijrah, al-muhajir man hajara man Allah anhu. Orang yang hijrah itu meninggalkan apa yang Allah larang. Dia tak akan bisa meninggalkan apa yang Allah larang kecuali dia mendirikan solat dengan sungguh-sungguh. Jaga yang 40 rakaat. Usahakan 50 insyaallah. Siap Bapak Ibu? Yang terakhir jangan lupa berdoa. Minta. Dalam hidup kita nih Pak, yang berlalu itu hanya dua aja. Satu dosa, satu pahala. Satu baik, satu buruk. Nggak ada yang tengah-tengah kan? Yang sia-sia itu buruk, yang dosa itu buruk, yang baik itu kan pahala aja. Cuman pertanyaannya yang baik jadi amal atau tidak? Yang berlalu dari kehidupan kita itu kan kenangan. Yang berlalu itu kan wasiat. Yang diminta wa tawassaw bil haq. Jadikanlah itu hak. Apa dia hak? Ibadah pada Allah. Maka kita minta doa. Dan di surat Imam Ahmad Nabi berdoa, doanya gini. Allahumma ahsin, sama-sama. Akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Amin. 1, 2, 3. Belum lagi. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon padamu, jadikan semua akhir segala sesuatu urusan kita, akhir dari semua urusan kita jadi pahala, jadi ibadah. Jadi akhirnya itu kan ada baik, ada buruk. Yang buruk diampunkan, yang baik diterima aman. Dan kami berlindung dari kesulitan, kesusahan kehidupan dunia. Apa tadi Bu, kesusahan hidup dunia? Nah, balik kita ke konsep tadi, konsep hijrah. Kesusahan itu apa? Ketika tak bisa mengamalkan agama, tak tahu halal haram, itu susah. Jadi kita berlindung, ya Allah, jangan sampai aku tak ngerti agama di dunia ini. Aku berlindung kepadamu, jauhkan dari kesulitan dunia dan azab di akhirat. Kalau tak tahu agama dunia, nanti di akhirat dikasih azab. Jadi kalau Allah menginginkan seorang hijrah, maka Allah akan perbaiki agama dalam dirinya. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fiddin. Siapa yang Allah inginkan dia jadi baik, Allah pahamkan dia dengan agama. Apa itu agama? Apa yang Allah larang dia tinggalkan, apa yang Allah perintahkan dia kerjakan. Apakah kita sudah termasuk golongan yang hijrah? Insyaallah. Apa hadiah orang hijrah? Sukses, masuk surga, dapat SK. Belum lagi mati dah dapat SK surga dah. Mudah-mudahan kita. Saya tutup dengan satu ayat surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang beriman, berhijrah dengan berjihad sungguh-sungguh dengan harta dan dirinya, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perjumpaan, bertemu, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih Penyayang. Semoga kita bertemu dengan Allah, Allah ampuni salah silap kita. Maka sungguh-sungguhlah kita berhijrah. Siap Bapak Ibu, insyaallah siap? Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha' wa na'udzubika min nafsi la tasba' wa na'udzubika min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.